Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Latifa Aryani Panwianda, absen 21. Dan saya Salviana Febrianti, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan perbankan dalam perekonomian. Saya akan menjelaskan beberapa peta konsep. Peta konsep yang pertama terdiri dari definisi. Lembaga keuangan berperan dalam pengendalian peredaran uang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Yang kedua, tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiga adalah fungsi. Perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana serta menyediakan fasilitas pembayaran yang efisien. Yang keempat adalah contoh. Perbankan mengumpulkan dana masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit untuk membiayai kegiatan ekonomi. Selanjutnya pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan adalah institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan, bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan produktif. Menurut kata data, lembaga keuangan mencakup berbagai entitas seperti bank, perusahaan asuransi, koperasi, dan pasar modal yang berperan dalam mengelola dana masyarakat serta menyediakan layanan keuangan lainnya. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ada dua, yaitu yang pertama mengelola risiko. Lembaga keuangan membantu mengelola risiko keuangan dengan menyediakan jasa asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan akses keuangan. Lembaga keuangan membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang beragam dan inovatif. Selanjutnya jenis bank. Jenis bank ada beberapa contoh, yaitu bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan, bank internasional, bank tabungan, bank koperasi. Selanjutnya yaitu penjelasan. Bank yang menyediakan jasa keuangan umum seperti simpanan, kredit, dan pembayaran. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti larangan riba dan spekulasi. Bank yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat, pedesaan, dan usaha kecil. Yaitu lembaga keuangan non-bank, perusahaan asuransi, menyediakan perlindungan keuangan terhadap resiko kerugian. Dana pensiun, menyediakan dana untuk masa pensiun. Perusahaan sekuritas, menyediakan jasa investasi dalam saham, obligasi, dan lain-lain. Peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Penghimpunan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito. Penyaluran kredit. Bank menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Pengatur sistem pembayaran. Bank berperan dalam mengatur sistem pembayaran seperti transaksi keuangan dan pembayaran tagihan. Selanjutnya adalah manfaat. Meningkatkan efisien ekonomi. Perbankan dan lembaga keuangan membantu meningkatkan efisien ekonomi dengan menyediakan jasa keuangan yang memudahkan transaksi dan mengurangi biaya. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan dan lembaga keuangan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana untuk investasi dan konsumsi. Meningkatkan akses keuangan. Perbankan dan lembaga keuangan membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke jasa keuangan formal. Selanjutnya, tantangan yang didapat. Risiko kredit. Risiko gagal bayar dan debitur dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Risiko pasar. Perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas bank. Risiko operasional. Risiko kesalahan operasional seperti kesalahan dalam transaksi keuangan. Selanjutnya, peluang yang didapat. Digitalisasi. Perkembangan teknologi digital dapat meningkatkan efisien dan keamanan operasional bank. Inovasi produk. Bank dan lembaga keuangan dapat mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekspansi pasar. Bank dan lembaga keuangan dapat memperluas pasar ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Selanjutnya pengaplikasian. Pembayaran online, penggunaan mobile banking,
dan internet banking untuk melakukan pembayaran tagihan dan transfer uang. Simpanan, penggunaan rekening dan deposito untuk menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Kredit, penggunaan kredit untuk membeli barang dan jasa seperti kredit rumah dan kredit kendaraan. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan. Seorang pengusaha kecil meminjam dana dari bank untuk membeli mesin baru untuk usahanya. Seorang individu membeli rumah dengan menggunakan kredit bank. Seorang ibu membeli asuransi kesehatan untuk melindungi keluarganya dari risiko kerugian. Seorang individu menabung dalam dana pensiun untuk mempersiapkan masa pensiun. Selanjutnya, kesimpulan. Perbankan dalam lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Perbankan bertindak sebagai perantara keuangan finansial intermediari yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, sehingga mendorong kegiatan produksi, konsumsi, dan investasi. Sementara itu, lembaga keuangan secara umum, baik bank maupun non-bank, membantu memperlancar sirkulasi dana, menciptakan likuiditas, serta menyediakan berbagai layanan keuangan yang dibutuhkan oleh individu, dunia usaha, dan pemerintah. Dokumentasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.